to all ASMR lovers, welcome to my channel. Thank you for clicking in this video, and if you like it, please show your support with give a like, leave a comment, and subscribe if you haven't yet. In this video, I'm going to do a pick a card reading. It's about what you might need to know at the moment you're watching this video. It's a general reading basically, so it might or might not resonate with you all, but the point or the main intention of this video is just to make you relax, and I hope you get some tingle. So I hope you can relax and just enjoy the video. In this time, beside I will read the cards, I will also read the complete description from its guidebook. So this oracle deck has a guidebook to give you more complete explanation about each card. So you will not only receive the message from the card itself, but I will make it more complete with read the guidebook for you. So just relax, and without further ado, let's just start it. Just relax and use your intuition to pick your own card. You may choose more than one card if you want, because you may receive more than one message. I mean, you may need more than one message, that's fine. Just trust your instinct, trust your intuition. The first card is focus on your priorities. Where you put your focus is where you receive your outcome. Your priorities are calling to you, which may produce a feeling of anxiety unless you give them the time and attention they and you deserve. Even a small amount of time devoted to your priorities will help you feel better and more confident. Now, the description from a guidebook. You have been distracted as the ego tries to pull you away from your divine destiny. This card is a call for you to detox from distractions and get to work. You were born to fulfill functions that bring a peace to earth, and it begins with being at peace with yourself. The fastest and most effective way to feel peaceful is to align your actions with your beliefs. That means walking your talk or only doing things that are meaningful to you. Perhaps your distractions have stemmed from work or family obligations. It's important to remind yourself that taking care of yourself is also one of your primary responsibilities. Fortunately, you can make a lot of progress by devoting consistent time to your priorities. Even 30 minutes a day can result in a masterful accomplishment. You do have 30 minutes a day available if you purge your schedule of non-essentials. The second card is cooperation instead of competition. What's yours is yours, and no one can take it from you. There's no need to compete, as there's an abundance for all. You have complete access to unlimited abundance for yourself and to share with others. With cooperative partnerships, you can accomplish anything.
And the guidebook is telling you the card is to remind you of awareness and hope. Competition is based upon a lack mentality, which is an old energy believing that there's not enough to go around. With lack mentality, you put a message out to the universe that you must struggle to receive your portion of the pie. And so that struggle is what comes through for you. This card is guiding you to release beliefs in lack or competition. What's yours is yours, and no one can take it from you or beat you to it. Leave competitive energy for football games and focus upon cooperating with potential partners to collectively create projects and offer services to help the world. With a focus upon service and cooperation instead of a competition, abundance will naturally flow to you. Just remind yourself that cooperation instead of competition. The third card is let go of guilt. When you allow your light to shine brightly, you inspire others. Forgive yourself for what you think you have done or not done, and trust that God loves you unconditionally for who you are. Learn and grow from past mistakes instead of berating yourself for them. And the guidebook says, this card indicates feelings of guilt about abundance. Perhaps you're worried that your success will make others feel bad, or you believe that you don't deserve to receive. Darling, nothing could be further from the truth. Even if you have made mistakes, and who hasn't, you still deserve to have a safe, helpful, and meaningful life. Take a moment right now to pray and make a commitment to forgive yourself for what you think you have done or not done. When you receive, it doesn't take away from someone else. In fact, the more you open yourself up to receive, the more resources you have available to help others. Abundance allows you to purchase supplies to fulfill your life purpose, provide a safe home for yourself and your loved ones, eat high-quality organic food, and give donation to charity. You inspire others with your success, especially if you're happy and generous. There's nothing to feel guilty about. So, open your arms to joyfully receive. The fourth card is attracting, not chasing. Anything or anyone you chase after will run the other way because of the fierce underlying chasing energy. Instead, attract what you need by sending out love, gratitude, and welcoming energy. And what the guidebook saying is, this card reminds you that whatever you run after runs the other way. The underlying fears that compel chasing behavior are the very same ones that result in lack and disappointment. Attracting can bring your desire to fruition. Attraction happens when you speak positively and hold positive thoughts and visions about your manifestations. You love them into reality. Every day, send gratitude and love to whatever you're dreaming about. Welcome it into your life. Thank it for being a part of your experience. And take love
best action steps as you're guided to rapidly bring about this manifestation. So, attracting, not chasing. Just remind that. The last card is exercise to increase your energy and manifestation ability. The key to manifesting quickly is to have very high energy levels, and the easiest way to increase them is through physical exercise. Choose a fun and meaningful activity so that you will look forward to exercising and it becomes its own reward. And the guidebook saying, this card is remind you the truth. The higher your physical energy levels, the faster your physical manifestation will appear. One of the best ways to increase your physical energy is through helpful exercise. Exercise, much like meditation, allows messages and guidance from the angels or God to come through more clearly. People who incorporate exercise into their daily lives generally have much more positive thoughts and take more positive actions. This infusion of positivity can have a ripple effect into every part of your life. Choose the type of exercise that makes your heart sing with joy as another way of increasing your energy and ensuring you will be motivated to do it regularly. Or pair your workout with something pleasant. Listen to uplifting music or podcasts while running, for example, or watch an inspirational movie while jogging on a treadmill. Make exercise a non-optional activity, just like brushing your teeth or hair. When your energy and optimism stay high, you will be rewarded with increased abundance as well. So, those are 5 cards that you already choose for your own insight or advice. I hope it useful for you, at least can make you a little advice or insight that you might need at this moment in your daily life, or maybe help you to make any decision. So I hope you enjoy this video and hope you have a good rest. So thank you for watching and see you. Halo, selamat datang di channelku. Sesuai dengan request yang pernah ada untuk aku buat ASMR soft spoken dalam bahasa Indonesia. Jadi di video ini aku akan buat pick a card atau pilih kartu, dan aku akan gunakan bahasa Indonesia, soft spoken bahasa Indonesia. Jadi pilih kartu ini adalah, kamu bisa pilih 1 atau lebih dari 5 kartu yang aku tampilkan dalam video ini, dan di setiap kartu ada pesan yang bisa kamu gunakan sebagai pandangan atau mungkin juga saran untuk kondisi kamu saat ini. Dan ini sifatnya general, jadi bisa resonate ataupun tidak dengan kondisi kamu, tapi niat dan tujuan utamanya adalah untuk relaksasi dan hiburan ASMR. Selain aku akan membacakan tulisan yang ada pada setiap kartunya, aku juga akan membacakan penjelasan yang ada di dalam buku panduan dari deck kartu ini. Namun, karena di dalam buku panduan ini adalah bahasanya bahasa Inggris, maka
untuk lebih mempermudah dan mempersingkat waktunya, aku akan menyampaikan penjelasannya dengan kata-kataku sendiri yang sudah mengandung makna dari apa yang disampaikan dari buku panduan tersebut. Jadi tidak 100% sama persis untuk kalimatnya, tapi maknanya mencakup apa yang disampaikan di dalam buku panduan ini. Kamu bisa pilih satu atau lebih dari satu kartu jika kamu mau, karena bisa saja pesan yang kamu butuhkan saat ini lebih dari satu pesan. Intinya adalah fokus dan gunakan intuisimu ketika memilih kartu yang kamu inginkan. Kamu bisa mempause dulu video ini jika kamu butuh waktu yang lebih lama untuk memilih kartu. Kartu yang pertama adalah fokus pada prioritas-prioritasmu. Di mana kamu menempatkan prioritasmu, di mana kamu menempatkan fokusmu adalah di mana kamu akan mendapatkan hasilnya. Prioritasmu memanggilmu untuk lebih fokus, di mana hal tersebut bisa saja menimbulkan perasaan gelisah, kecuali kamu memberikan waktu dan perhatian kamu yang mana memang apa yang kamu prioritaskan tersebut dan kamu sendiri pantas untuk menerimanya. Bahkan dengan waktu yang sedikit, tapi jika kamu fokus pada prioritasmu, itu akan menolongmu untuk merasa lebih baik dan lebih percaya diri. Itu adalah arti dari kartu ini. Dan untuk penjelasan lebih lengkapnya dari buku panduan yang mengatakan bahwa intinya adalah kamu harus mencoba untuk mendetoks atau mengesampingkan hal-hal yang mungkin mengalihkan fokus kamu atau perhatian kamu terhadap apa yang saat ini menjadi prioritasmu. Jadi hanya kerjakan, hanya fokus pada hal-hal yang memang berarti untuk kamu, yang memang kamu fokuskan. Halangan tersebut mungkin bisa datang dari pekerjaan ataupun keluarga, tapi ingatlah untuk selalu mengingatkan diri kamu bahwa apa yang menjadi prioritas kamu pribadi pun tidak kalah pentingnya. Dan itu adalah hal utama yang harus kamu utamakan terlebih dahulu. Kartu kedua adalah bekerja sama daripada berkompetisi. Apa yang menjadi milikmu akan menjadi milikmu, dan tidak ada orang yang bisa mengambilnya dari kamu. Tidak perlu ada kompetisi karena ada berkah untuk semuanya. Kamu telah memiliki akses yang komplit untuk berkah yang tidak terhingga untuk dirimu dan juga untuk dibagikan kepada orang lain. Dengan bekerja sama, kamu bisa meraih segalanya. Kartu ini berbicara soal lepaskan rasa iri atau mungkin rasa terlalu berkompetisi terhadap orang lain ataupun terhadap suatu hal yang kamu rasa kamu tidak bisa ataupun kamu tidak punya atau belum punya saat ini. Karena dengan mental seperti itu, kamu akan dalam tanda kutip mengirimkan sinyal bahwa kamu tidak layak akan hal tersebut. Ini berhubungan erat dengan law of attraction atau hukum tarik-menarik. Jadi jika kamu berpikir bahwa kamu berkompetisi daripada bekerja sama, itu akan membuat mental atau pikiran kamu hanya menarik hal-hal yang hanya kamu rasa kamu pantas. Padahal mungkin bisa saja kamu juga pantas akan hal-hal lain yang orang lain juga punya, yang orang lain dapatkan. Jadi buang jauh-jauh rasa kompetitif yang berlebihan, terutama rasa jealous atau rasa iri,
Dan mulailah dengan mental atau pola pikir yang apa yang sudah menjadi takdirmu akan selalu menjadi takdirmu dan tidak pernah akan melewatimu. Kartu ketiga adalah lepaskan atau tinggalkan rasa bersalah. Ketika kamu mengizinkan cahayamu untuk bersinar terang, kamu menginspirasi orang lain. Maafkan diri kamu sendiri atas apa yang kamu pikir kamu telah lakukan atau belum lakukan. Dan percayalah bahwa Tuhan mencintaimu tanpa syarat dengan apa adanya kamu. Belajar dan bertumbuhlah dari kesalahanmu di masa lalu daripada menyalahkan dirimu sendiri. Itu adalah arti dari kartunya, dan dari buku petunjuknya mengingatkan kamu bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Apapun salahnya, seberapapun besar salahnya di masa lalu, begitu juga dengan kamu. Yang perlu kamu lakukan adalah memaafkan dirimu sendiri dan menerima bahwa itu adalah bagian dari masa lalumu dan itu telah terjadi. Kamu tidak bisa melakukan apapun terhadap hal yang sudah lewat, tapi kamu masih bisa punya rencana untuk masa depanmu. Tapi kamu harus memaafkan dan menerima apa yang telah menjadi masa lalumu untuk kamu bisa melepaskan beban tersebut sehingga langkahmu untuk menuju masa depanmu akan lebih ringan. Dan yakinlah bahwa apa yang kamu lakukan akan menginspirasi banyak orang, terutama dengan kesuksesanmu. Jadi, mulailah dengan memaafkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Menerima bahwa hal itu pernah terjadi, namun itu adalah masa lalumu dan tetaplah masa depan. Kartu keempat adalah menarik bukan mengejar. Segala sesuatu yang kamu kejar akan menjauhimu. Jika itu terjadi, itu adalah karena energi yang ada pada reaksi mengejar adalah reaksi dalam tanda kutip ketakutan. Jadi daripada mengejar, lebih baik cobalah untuk menarik apapun yang kamu inginkan dengan mengirimkan energi cinta, rasa syukur, dan energi untuk menerima apapun yang datang padamu dalam hal yang positif tentunya. Itu adalah arti dari kartu tersebut, dan apa yang dikatakan dalam buku petunjuknya sebenarnya kurang lebih sama. Sinyal mengejar sebenarnya itu adalah energi yang kurang baik atau negatif energi daripada kamu menarik, karena dengan mengejar itu akan menimbulkan perasaan bahwa kamu takut bahwa ada sesuatu yang kamu bergantung dengan hal tersebut. Kamu terlalu takut akan hal tersebut. Ketakutan itu adalah vibrasi atau energi yang negatif. Jadi daripada kamu mengejar, belajarlah untuk menarik. Hukum tarik-menarik, law of attraction. Menariknya dengan cara pertama bersyukur, kedua tentu saja dengan tetap berusaha, namun jangan biarkan usaha kamu itu disertai dengan rasa ketakutan. Percaya saja bahwa jika kamu sudah berusaha dan berdoa, sisanya adalah kehendak yang maha kuasa. Kartu terakhir adalah olahraga untuk meningkatkan energimu dan kemampuan untuk memanifestasikan sesuatu. Kunci dari manifestasi yang cepat adalah dengan memiliki level energi yang tinggi, dan cara yang termudah untuk meningkatkan hal tersebut adalah melalui olahraga. Pilihlah olahraga yang membuat kamu fun atau gembira, dan aktivitas yang berarti untukmu sehingga kamu akan terus bersemangat untuk melakukan hal tersebut, dan hal tersebut dapat menjadi reward buatmu
atau penghargaan buatmu. Itu adalah arti dari kartu ini. Dan apa yang disampaikan di dalam buku petunjuknya adalah mengingatkan kamu bahwa olahraga fisik atau kegiatan fisik itu adalah sesuatu yang juga penting untukmu, terutama saat ini. Kamu mendapatkan pesan ini mungkin karena akhir-akhir ini, atau mungkin kebanyakan waktu yang kamu gunakan, kamu melupakan olahraga atau mungkin aktivitas fisik yang bisa meningkatkan energi positifmu, yang bisa meningkatkan kemampuanmu untuk bermanifestasi, untuk memanifestasikan sesuatu. Jadi untuk kartu yang satu ini sebenarnya pesannya cukup simpel, cukup sederhana, hanya mengingatkan kamu untuk lebih memperhatikan kesehatanmu, terutama melalui latihan fisik, olahraga, atau apapun kegiatan fisik yang menarik minatmu dan menyehatkan tubuh dan pikiranmu. Oke, itu adalah kelima kartu yang telah kalian pilih. Semoga yang manapun yang kalian pilih, hasilnya ataupun bacaannya itu berguna untuk kalian, baik sebagai insight atau pandangan ataupun advice alias saran untuk apapun situasi kalian saat ini. Semoga itu berguna. Dan setidaknya aku harap video ini bisa membuat kamu semua relax, karena ini adalah ASMR dengan bahasa Indonesia. Mungkin bisa lebih diterima dan semoga bisa membuat kamu semua lebih relax. Dan semoga kamu dapat beristirahat nyenyak malam ini ataupun siang. Dan sampai jumpa lagi.